Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan langkah-langkah dari pembentukan perda. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya langkah-langkah pembentukan perda melalui 7 tahapan. Seperti yang saya kutip dari buku Joseph Monteiro, yang pertama yaitu melalui tahapan identifikasi masalah. Nanti secara khusus pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada tahapan identifikasi masalah ini seperti apa. Untuk yang kedua, tahapannya adalah penelitian ilmiah. Tahapan yang ketiga, teknis penyusunan peraturan daerah itu sendiri. Tahapan yang keempat, melalui prosedur pembahasan peraturan daerah di DPRD. Tahapan yang kelima, melalui penetapan peraturan daerah. Tahapan yang keenam, pengundangan peraturan daerah. Dan tahapan yang ketujuh, penyebar luasan peraturan daerah. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi masalah di dalam langkah-langkah pembentukan perda ini. Seperti yang kita bisa lihat bersama, bahwasanya identifikasi masalah dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini, meskipun tahapan dan mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya masih saja ditemukan berbagai permasalahan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, ya. Karena di sini berdasarkan ketentuan pasal 33 junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Prolegda atau program pembentukan peraturan daerah memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota, materi yang akan diatur dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang akan diatur dan berkaitan dengan peraturan perundangan lainnya mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota, yang di sini meliputi adanya latar belakang dan tujuan penyusunan, kemudian adanya sasaran yang ingin diwujudkan, kemudian pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. Sehingga materi yang dimaksud yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik lebih lanjut berdasarkan pasal 56 ayat 2 junto pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan kepala daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Sehingga rumusan tersebut menunjukkan bahwa sudah seharusnya ketika penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan, hasil pengkajian dan penyelarasan dalam bentuk keterangan atau penjelasan ataupun naskah akademik rancangan perda telah ada terlebih dahulu. Sehingga hasil pengkajian di sini dan penyelarasan ini sangat diperlukan untuk mengetahui logika akademik sejauh mana urgensi suatu permasalahan diatur dalam bentuk perda, sehingga ditetapkan menjadi skala prioritas dalam program pembentukan perda. Selain itu, dalam matrik pengisian program pembentukan perda sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat satu kolom yang berisi apakah suatu rancangan perda disertai naskah akademik atau disertai dengan keterangan ataupun penjelasan. Sehingga berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan penetapan, peraturan daerah yang dilakukan, ya, peraturan daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
pada kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau ditemukan bahwa program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan pada kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan, maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Penyusunan kejelasan atau keterangan dan naskah akademik sebelum penetapan program pembentukan peraturan daerah sulit diimplementasikan di daerah, dikarenakan pembiayaan pembentukan peraturan daerah baru dianggarkan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. Padahal proses pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan yang didahului dengan penyusunan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik dan penetapan program pembentukan peraturan daerah. Sehingga setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan, barulah dimulai pembuatan penjelasan ataupun keterangan naskah akademik ranperda, yang bahkan terkadang penjelasan atau keterangan naskah akademik dibuat setelah penyusunan draft ranperda, yang akhirnya penjelasan ataupun keterangan atau naskah akademik menyesuaikan draft ranperda, bukan sebaliknya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan program pembentukan perda, agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda. Selain itu, untuk memudahkan proses pembentukan peraturan daerah, sudah sepatutnya penganggaran pembentukan peraturan daerah terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik. Sehingga dengan demikian, pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun mendatang tidak mengalami hambatan yang berarti. Adapun parameter untuk prioritas pembuatan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik dapat dipedomani sebagai berikut. Berupa perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Jadi, dapat saya katakan pembentukan peraturan daerah ini ya harus melalui tahapan yang dinamakan dengan identifikasi masalah ya. Karena seperti kita pahami, identifikasi masalah itu adalah untuk mencari tahu ya suatu permasalahan, suatu perda ini akan dibentuk berangkat dari permasalahan apa. Ya, jangan sampai peraturan yang dibentuk justru tidak menimbulkan solusi ke depannya. Ya, tentu peraturan dibentuk berdasarkan atau berangkat dari kenapa ia dibentuk, alasannya kenapa. Walaupun dasar utamanya adalah dari tujuan negara ini itu sendiri ya, yang seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Karena untuk mensejahterakan rakyat, ya, jaga ketertiban, cerdaskan bangsa, ya. Karena secara umumnya seperti itu tujuan negara, maka implementasinya adalah dibentuknya suatu peraturan. Maka suatu peraturan yang dibentuk, ya, harus menghasilkan kebermanfaatan, ya. Harus menghasilkan suatu keadilan. Ya. Jangan sampai aturan yang dibentuk ya wujud dari hukum, tapi justru membuat masyarakat, membuat semua kalangan ya, menjadi tidak mau mentaati aturan tersebut. Maka sebaiknya pada tahapan identifikasi masalah ini dilakukan dengan sangat benar-benar dikaji alasan-alasan dan hal-hal mengapa ini mesti dibentuk dari sebuah aturan ini, terutama kajian kita adalah pembentukan peraturan daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.